Oke teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K penyuluh perikanan tahun 2023 bagian pertama seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, soal ini saya ambil daripada kisi-kisi yang ada di BKN dan juga dari hasil field report teman-teman yang sudah mengerjakan pada tahun ini. Jadi ini sangat up to date dan bisa memberikan teman-teman bayangan seperti apa sih soal-soal yang akan muncul nantinya. Oke. Kemudian di soal penyuluh perikanan ini nanti akan ada tutor yang apabila teman-teman ingin didampingi oleh kami bisa langsung menghubungi kami melalui website dolphinbrand.com seperti itu. Oke, mungkin ada yang pertama kali datang atau pertama kali melihat video ini. Jadi kami memiliki bimbingan belajar untuk P3K CSN yang bermaterikan teknis ya di 3 bidang. Pertama, bidang kelautan perikanan, pertanian, dan juga kehutanan. Masing-masing bidang memiliki tutor yang berkompeten di bidangnya, tutor yang bekerja di lingkup sesuai dengan jabatannya. Kalau di bidang kelautan perikanan ada tutor yang Kak Iqbal. Kak Iqbal ini yang baru lulus pada tahun 2003 ini, yang sebelumnya mengikuti bimbel kami juga. Jadi secara materi, secara soal itu masih banyak ya yang dipahami atau masih banyak yang diingat. Oleh karena itu, ini kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman yang mendaftar jabatan penyuluh perikanan untuk bergabung dengan kami dan langsung ditutori oleh tutor yang tahun ini melakukan ujian P3K di jabatan penyuluh perikanan seperti itu. Oke, kalau teman-teman ingin untuk bergabung ke kami, bisa menghubungi Instagram kami di @dolphin_brand atau mengunjungi website kami dolphinbrand.com. Oke. Lanjut ke soal pertama ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, soal-soal kami ini kami ambil dari beberapa materi dan juga peraturan ya. Teman-teman bisa catat dengan baik-baik ya. Di sini saya sengaja tidak menampilkan di layar biar teman-teman bisa fokus ya. Jadi ada beberapa peraturan yang kami ambil untuk jadikan materi. Pertama ada Kepmen 14 tahun 2012. Ada Perka 1 tahun 2020, ada Perka 4 2019, dan juga ada Perka BRSDM KP nomor 33 tahun 2020. Itu adalah 4 perka yang pada tahun 2023 banyak muncul soal-soalnya. Jadi teman-teman yang mengunjungi video ini ya sangat beruntung sekali ya karena sudah dapat banyak bocoran. Bisa dibagikan ke teman-teman lain agar teman yang lain juga mengetahui ini. Yang pertama, penyuluh perikanan merupakan proses titik-titik dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan atau pelaku usaha sektor kelautan perikanan untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, apakah A. Pembelajaran, B. Pembinaan, C. Pendampingan, D. Penyuluhan, atau E. Pemberdayaan? Silakan teman-teman jawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan mau ke 30 ya. Oke, 2 detik lagi. Oke teman-teman, untuk yang pertama ada yang tahu jawabannya apa? Nomor pertama ini jawabannya adalah pembelajaran. Oke, di sini kami mengambil soal dari peraturan kepala BSDM, asal teman-teman bisa baca ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Ada di KPRK 1 tahun 2020 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama disebut dengan A. Asosiasi, B. Korporasi, C. Gapokan, D. Kugar, atau E. Pokmaswas. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang.
Oke teman-teman, waktunya sudah mencapai 30 detik. Ada yang tahu jawabannya apa nomor 2 ini? Ya, nomor 2 ini jawabannya adalah A, asosiasi. Kak, dari mana Kak dapat peraturan ini Kak? Teman-teman bisa baca mengenai pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan, yaitu ada di Kepmen 14 tahun 2012. Jadi setiap peraturan yang saya jadikan soal, teman-teman wajib mendalaminya, wajib memahaminya dengan baik dan tepat. Tepat di sini apa? Teman-teman bisa tahu pasal berapa, di ayat berapa, karena soal-soal pada tahun 2003 itu ada soal yang tipenya hampir 15 soal itu menanyakan pasal. Dan itu kejadian. Artinya kalau teman-teman tidak punya waktu yang baik, tidak punya alokasi jadwal belajar yang baik, teman-teman akan kesulitan untuk memahami peraturan tersebut. Oke? Soal nomor 3. Aspek penilaian kelompok utama kegiatan perikanan diukur berdasarkan 5 jenis kemampuan dan titik indikator. A. 41 indikator, B. 51 indikator, C. 42 indikator, D. 50 indikator, atau E. 53 indikator. Silakan teman-teman jawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, silahkan dibaca baik-baik. Sepertinya ini sih nggak begitu susah ya kalau teman-teman baca Kepmennya seperti itu. Oke? Karena waktunya sudah mencapai 30 detik, jawabannya apa teman-teman nomor 3 ada yang tahu? Oke, yang 3 adalah yang C ya, 42 indikator. Oke, peraturannya sama ya kayak yang di nomor 2 teman-teman. Di Kepmen bisa dibaca dengan baik di bagian akhirnya teman-teman seperti itu. Soal nomor 4. Pada belangko penilaian kelas kelompok perikanan, kemampuan menjalin kemitraan secara eksternal maupun internal termasuk pada indikator A. Perencanaan, B. Kemampuan berorganisasi, C. Akses kelembagaan, D. Kemampuan wirausaha, atau E. Kemandirian. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Ya. Jadi memang soal-soal yang muncul di penyuluh perikanan itu agak detail banget ya. Kalau teman-teman tidak memiliki pemahaman yang baik ya akan kesulitan gitu. Ada juga beberapa soal yang contoh studi kasus, jadi dari pengertian kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita atau contoh dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Maksudnya bilang pahami, jangan dihafalkan. Kalau hafalkan belum tentu paham, tapi kalau paham insya Allah sudah bisa hafal gitu. Oke teman-teman, aku sudah mencapai 30 detik. Jawaban nomor 4 adalah yang B ya, kemampuan berorganisasi. Ini teman-teman baca ya, di bagian akhirnya tuh ada tuh yang berupa tabel-tabel, di situ ada tuh 5 indikator 5 kelasnya, kemudian indikatornya adalah 43 ya seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 5. Untuk kelas titik diberikan dengan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati Wali Kota dengan warna dasar sertifikat pengukuh berwarna biru mudah disertai logo wilayah administrasi setempat. A. Utama, B. Pemula, C. Madya, D. Penyelia, atau E. Muda. Silakan dijawab, waktunya 3 detik dari sekarang teman-teman. Oke, kenapa sih Kak waktunya 30 detik? Karena soal P3K itu 150 soal. Waktunya kalau teman-teman tidak pintar itu harus 20, hampir 2 jam 90 menitan lah kayak gitu ya. Kalau teman-teman tidak memahami manajemen yang baik dalam mengerjakan ya bisa telat kayak gitu. Oke. Sudah 30 detik teman-teman. Nomor 5 jawabannya apa? Jawabannya adalah yang utama. Oke. Oke teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan materi, mendapatkan soal yang up to date terkait penyuluh perikanan, kami sudah membuat soal-soal tersebut yang terbaru ya. Artinya soal ini dapat memberikan bayangan, memberikan kepastian, bukan kepastian juga sih, memberikan kayak semacam kepercayaan diri dalam menghadapi ujian P3K. Ya kami tahu kalian sibuk dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas sehingga agak sulit untuk melakukan materi. Maka kami memberikan solusinya berupa sebuah aplikasi Dolphin Brain yang saat ini sudah ada di Play Store teman-teman. Kemudian apa saja isinya? Pertama ada materi peraturan, materi kuliah, materi berupa video, materi terapan, dan juga soal-soal latihan yang diupdate setiap hari di setiap minggunya.
Jadi soal yang kalian dapatkan ini benar-benar fresh ya, yang mungkin yang membeli pada paket di batch sebelumnya itu mungkin tidak akan mendapatkan paket ini. Jadi sangat-sangat membantu teman-teman untuk memberikan bayangan seperti apa ujian nanti. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingat sebuah quotes ya, bahwasanya apabila kalian mempersiapkan lebih awal ya, maka hasilnya akan lebih maksimal. Sedini mungkin, secepat mungkin teman-teman persiapkan ya, agar nantinya kalian bisa lebih siap dan lebih mudah dalam mengerjakan ujian jabatan penyuluh perikanan, baik untuk formasi P3K maupun CPNS atau CASN. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Nantikan ke bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.